Kalau kita lihat di media sosial, hampir seluruh masyarakat Indonesia itu di saat itu berkonsentrasi di televisinya, di depan televisi, di depan laptop, di depan handphone, Piala AFF. menyaksikan suatu momen yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kalau 2016 lalu ketika final, ada anggota TNI yang luar biasa. Oh ya. Yang viral juga, tidak kalah viral dengan ini, si Mas Abdullah Lestaluhu. Ya. Nah, itu ya, mana hati ratusan dan sebagainya. Jadi tetap skor 2-1 Pak ya. Kalau saya sih 2-1 biar gampang Bang. Kalau saya leg pertama 3-1 untuk Indonesia. Leg kedua itu 1-0 untuk Thailand. Tetap Indonesia menang. Tetap Indonesia menang. Baik, selamat sore semua teman-teman yang menyaksikan di channel YouTube Edward Sitorus Papua Channel. Kita kembali masuk di target operasi. Memang sedikit berbeda karena biasanya saya bersama-sama dengan partner saya yang juga putri saya Grace, tapi akhir-akhir ini dia menjelang akhir tahun lagi sibuk pekerjaannya di kantor. Tapi show must go on ya. Nggak ada Grace juga kita bisa tetap harus buat konten untuk memberikan motivasi bagi teman-teman yang menyaksikan konten ini ya. Nah, kali ini kita bukan bersama teman saya yang sudah tidak asing lagi, sudah ada 2 konten yang sudah kita buat yang cukup viral. Yang pertama, yang kedua sedang meranjak terus viewersnya. Nah, ini bersama saya sudah ada Kolonel Pom Yudi Pratikno. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore Bang. Sore ya, selamat sore ketemu lagi ya. Nggak perlu perkenalan lagi ya, kayaknya sudah nanti. Nggak kenal. Perlu udah kenal Bang. Apa kabar sore ini nih? Sore ini apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Ini Grace kemana Bang? Lagi lembur di kantornya menjelang akhir tahun, banyak laporan yang harus dibuat. Jadi laporan buku biasa. Mohon maaf pada teman-teman, dia tidak bisa hadir, sampai menyampaikan salam saja dari Grace untuk teman-teman yang menyaksikan ini ya. Mudah-mudahan ini nggak kaku nih, karena biasanya Grace yang mencairkan suasana. Kita cairkan Bang, kita cairkan pakai loreng. Baik Pak. Beberapa hari lalu nih kita seluruh masyarakat Indonesia nih kurang lebih hari apa ya, tanggal berapa kemarin? Malam minggu kemarin. Kalau kita lihat di media sosial, hampir seluruh masyarakat Indonesia itu di saat itu berkonsentrasi di televisinya, di depan televisi, di depan laptop, di depan handphone, menyaksikan suatu momen yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu semifinal leg kedua Piala AFF ya. Jadi itu kalau kita lihat, aduh, saya juga nonton dengan keluarga di Jakarta, deg-degan ya, deg-degan ya. Sampai ada channel yang membuat konten mengumpulkan atau kompilasi momen saat tendangan penalti di babak kedua terakhir itu. Kalau itu masuk, Indonesia sudah habis sudah. Dan semua deg-degan, dan itu dikompilasi, videonya sangat menarik. Jadi begitu gagal eksekusinya, wah semuanya loncat, termasuk saya juga di rumah loncat. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang dengan
salah satu pengamat sepak bola khususnya yang ada di TNI ya, Bapak Yudi Pratikno, yang mengamati bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia, khususnya yang melibatkan prajurit-prajurit TNI ya, yang menjadi bagian dari timnas Indonesia ya. Saya mau tanya nih, mari kita ngobrol dengan Pak Yudi. Kira-kira apa yang bisa disampaikan sore hari ini? Silakan Pak. Oke Bang, jadi kalau bola itu kebetulan kesenangan dari kecil Bang. Cuman nggak sempat jadi pemain bola saja Bang. Ya. Hampir semua anak kecil seneng bola ya soalnya. Ya apalagi anak-anak timur Bang ya. Iya. Jadi suatu cerita dulu kalau saya jam segini asar Bang, ketika dinas di Papua, saya senang sekali tuh melihat anak-anak adik-adik kita itu main futsal di belakang. Main bola di lapangan Rulinere namanya Bang, di Jayapura itu. Itu seperti kita kebawa ke Brasil sana Bang. Jadi permainan kakinya mereka lincah-lincah Bang ya. Memainkan ya. Mungkin kalau kita ingatlah talenta-talenta dari Papua, ada Buah Salosa, CS lah ya. Mereka luar biasa. Ya. Ini terkait dengan kemarin Bang ya, euforia yang luar biasa. Lolos final dejavu Bang. Ini ketemu lagi dengan Thailand lagi. Yang keberapa? Yang keempat kalau nggak Pak ya? Kalau salah. Yang keempat. Yang pertama dan ketiga Indonesia kalah terus ya, masih runner up terus ya. Karena belum sempat, tapi jangan dikatakan itu kutukan runner up Bang. Mujizat terjadi. Jangan spesialis runner up Bang. Enggak. Kalau 2016 lalu ketika final ada anggota TNI yang luar biasa. Oh iya. Yang viral juga tidak kalah viral dengan ini Bang. Si Mas Abdullah Lestaluhu. Iya. Itu ya, mana hati ratusan dan sebagainya. Itu sosok dari kita Bang. Iya. Sosok anggota kita dari wilayah timur yang kemudian menjadi TNI. Tidak hanya dari wilayah timur saja, tapi mereka punya bakat, punya kemampuan yang sekarang ini posisinya sebagai anggota TNI. Itu Bang, ini ternyata bahwa TNI kita mewadahi bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita punya bakat. Baik di voli, di bulu tangkis maupun di bola. Ini salah satunya kalau kita bicara masalah bola ya, kita buka masalah bola aja Bang ya. Iya. Banyak olahraga, hampir semua cabang olahraga ada juga atlet-atlet TNI. Di lari juga ada yang terkenal, Agus Prayogo, Letnan 2 Agus Prayogo yang sangat luar biasa. Jadi tapi kali ini kita akan bahas bola nih. Ya, jadi bagi adik-adik semuanya yang sekarang ini pengen kebanggaan memakai baju seperti Bang Edward, Kolonel Edward, berloreng seperti kita, bisa melalui jalur, salah satunya adalah jalur prestasi olahraga. Kan itu Bang ya. Jadi contoh-contoh pemain kita sudah saya sampaikan tadi. Saya terkesan salah satunya dengan sekarang dinas di Merauke sebagai perwira Charles Horik. Nanti saya biar beliau juga untuk ikut masuk di grup ini nih. Target salah operasi. Satu perwira. Target operasi. Target operasi. Karena tanggung dulu dia juga sempat malang melintang di persepak bolaan Indonesia, salah satunya di Persija, Arema. Sekarang menjadi perwira di Lanut Merauke. Itu. Boleh Pak. Nanti rekomen Pak ya. Referensikan untuk kita masukkan target operasi. Siap. Ada lagi satu pengalaman yang saya ikuti, yaitu Cornelis Sergius Gedi. Dia pernah menjadi pemain timnas satu-satunya yang bukan dari amatir. Itu Bang, U23 dulu itu. Saya masih ingat ketika saya dinas di Solo, kemudian saya dinas di Bandung, kemudian saya melihat sendiri ketika uji coba timnas dengan PS Angkasa Tani AU. Jadi waktu itu coach Widodo Ceputra saat itu langsung merekrutnya. Nah, itu.
Cornelis Sergius Gedi ya. Kemudian kita ingat juga kapten timnas kita dulu si Manahutil Hasan, sekarang di Kodam 4 Timura, Bang. Iya. Jadi PM dia, polisi militer yang gagah perkasa dan ganteng. Iya. Itu idaman para putra-putri kita Indonesia semuanya ya. Iya. Siap. Ya, masih ada kalau saya lihat itu si Andi Setio, Frans Butuan itu strikernya Persib itu, Bang. Cicalengka sini 3-3-0. Linut, Bang ya. Linut Cicalengka itu 3-3. Itu dari TNI juga. Kemudian TNI juga sempat membuka PS Tira Persikabo, Bang. Ya. PS TNI, Tira Persikabo, TNI untuk rakyat. Tira. Itu. Jadi banyak Ganjar Mukti, catatan saya ada Frans Butuan, ada Fahri Firmansyah, ada Andi Setio, siapa yang nggak kenal Andi Setio, kemudian ada Manati Laftusen, ada Wawan Febrianto, dan saya kira kalau rekan-rekan kita yang punya prestasi olahraga, silahkan atau ikuti jejak para senior di sepak bola untuk bergabung di TNI. Kan kira-kira gitu, Bang ya. Ya, jadi ternyata kontribusi prajurit TNI kita cukup besar ya untuk PSSI ya. Jadi baik di tingkat di PSSI maupun di PSPS yang ada di daerah ya. Jadi prajurit-prajurit kita cukup berkontribusi untuk itu. Oke. Betul. Nah, apalagi nih, Bang? Prediksi, Bang? Menurut apa kira-kira gimana, Bang? Sekarang ini kita sedang membahas yang sedang hangat nih ya, pembahasan sedang hangat. Kemarin kita sudah melewati fase tahap semifinal dan sekarang ini kita sedang mendukung secara moral kepada para pemain kita yang akan berjuang nanti hari Rabu dan hari Sabtu ya, leg pertama, leg kedua di final melawan tim nasional Thailand. Kira-kira ini banyak nih kalau di YouTube nih banyak prediksi yang di ratu itu burung, ada yang kucing, ada macam-macam, ada yang beneran. Kira-kira menurut Bapak Yudi ini kira-kira prediksi besok bagaimana kira-kira? Ini bukan ramalan ya, tapi prediksi berdasarkan analisa ya. Saya percaya kita bukan peramal nih, tapi Pak Yudi karena pengamat sepak bola bisa memprediksikan kekuatan Thailand bagaimana, kekuatan kita bagaimana, sehingga bisa memprediksi. Kira-kira leg 1 siapa yang menang, Pak? Berapa skornya? Oke. Saya tuh pengennya gini, Bang. Leg 1 tuh kita kalah dulu 2-1. Oh, ya. Leg kedua kita menang 2-1. Jadi seri. Setelah seri kemudian adu penalti. Ya, kemudian Nadio bisa menjadi pahlawan. Jadi jantung kita terus berdebar, Bang. Kalau leg 1 kalah dulu, ada nggak yang nggak pakai deg-degan? Ya, idealnya kita menang 2 kali, Bang. Menang 2 kali. Ya. Yang jelas mungkin saya akan sedikit memprediksi mengulas, Bang ya, dengan mengamati beberapa pertandingan lah. Yang sekarang kalau memprediksi pakai ikan, jelas kucing pasti milik ikan, Bang ya. Tidak mungkin kucing milih rambutan. Ya. Oke, itu guyon saja ya. Yang jelas kemarin saya juga sempat ngobrol panjang lebar dengan Kolonel Ardi itu salah satunya itu, Bang. Cuplikan saya itu saya kirim ke Abang itu. Kita pause dulu. Dalam rangka final Indonesia melawan Thailand. Menurut Anda bagaimana pertandingan besok hari Rabu dan Sabtu ini? Pertandingan timnas melawan Thailand pada hari Rabu dan Sabtu minggu depan ini bakal menarik sekali. Mengapa saya katakan menarik? Berapa kali pertemuan kita sekarang ini, Bang? Ini pertemuan yang ketiga Indonesia masuk. Apakah menjadi kutukan
atau ini suatu keajaiban? Ini menurut saya menjadi suatu kutukan ataupun keajaiban, itu dua-duanya menentukan sekali. Oke, jadi filosofi bola itu bulat menurut Pak Ardi gimana? Luar biasa, memang bola itu bulat filosofinya, artinya setiap pertandingan di lapangan itu bakal menentukan. Oke, itu non teknis apa ya? Non teknis keajaiban itu masih bisa. Terbukti ketika kita lawan Singapura, Nadio di menit 91 plus ternyata kita mampu ya? Masih mampu. Oke, sekarang prediksi teknis Indonesia sama lawan Thailand ini kira-kira gimana? Menurut saya kalau teknik Indonesia gimana? Indonesia sekarang gimana nih? Luar biasa. Sudah ada perubahan permainan di timnas kita yang sangat mendasar. Yang sangat mendasar adalah setiap individu atau penyerang selalu tidak egois ya. Dia selalu mengumpan kepada temannya yang sudah di dalam kotak penalti, yang menentukan adalah peluangnya lebih besar dan dia memberikan bola itu. Tidak mengandalkan goal getter ya? Tidak mengandalkan goal getter. Second liner untuk goal getter, tapi dari sayap kiri ataupun kanan itu yang akan membuat semuanya produktif ya. Produktif semua. Sekian belas gol terbukti ya. Terbukti. Indonesia produktif. Produktif. Sehingga menurut Anda dari sisi teknis Indonesia sekarang dengan yang dulu berbeda ya? Berbeda, sangat berbeda. Sedangkan Thailand dulu dengan sekarang gimana Bang Oli? Masih monoton, masih tetap sama ya? Mengandalkan pemain tua. Sedangkan kita pemain yang sangat muda-muda dan potensial. Tapi tua itu sampingnya lebih bagus Pak. Tapi lebih anak muda lebih energik dan lebih kreatif. Yang jelas bahwa permainan kita di bawah STY, yang sekarang lagi terkenal dengan STY, ya kan, Sintayong dan STJ, Sutiro Tunggajaya katanya. Jadi kalau STY ini yang jelas kita lihat ada perubahan, ya bagaimana cara bermain secara mendasar timnas, terutama kaitannya dengan teamwork, kemudian bagaimana dengan fisiknya, kemudian bagaimana dengan semangat juangnya. Kita melihat timnas sekarang ini tidak terfokus kepada goal getter. Goal getter itu ujung tombak. Dan semua bisa memasukkan gol dari second line. 18 gol yang kita ciptakan di sini rata-rata adalah dari second line semua, Pak. Yang Fatama Arhan, dari si Witan, dari si Evan Dimas, dari Irianto, semuanya bukan pemain depan, hanya mungkin kemarin Ezra saja. Itu Ezra Walian. Ya, jadi kemudian yang kedua, saya salut dengan STY sekarang ini, dia memiliki taktik yang tidak bisa diubah oleh jadi saya katakan dia mempunyai taktik dinamis. Siapa yang itu disesuaikan dengan lawan tanding yang akan kita lawan, itu mudah berganti-ganti, sehingga kayak pelatih Thailand sekarang pun masih pusing kepala juga. Ini siapa yang mau dipasang nih sebagai starter dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah semangat juang, Bang. Ya, jadi kita melihat 2 kali 45 menit, kita lihat pemain-pemain sekarang punya karakter juang yang tinggi. Ya, juga termasuk juga kita semuanya nih, orang-orang Indonesia sekarang ini, semuanya rakyat Indonesia semangat nasionalismenya luar biasa. Ya, mendukung dengan doa, mendukung dengan teriakan-teriakan, mendukung dengan lainnya. Ya, itulah semangat nasionalisme yang bisa diciptakan dari bola ini, Pak. Ya, jadi kalau apa sih ada persatuan dan kesatuan yang luar biasa lewat apa sih? Ya, lewat bola ini. Daya juang, semangat nonton bola, sebagai merah putih kan itu, Bang ya. Bangga Garuda di dadaku, sehingga dengan semangat juang yang tinggi itu untuk bangsa, saya kira kalau kita bicara tentang wawasan kebangsaan, mereka itu luar biasa, Pak. Semangat kejuangannya, Pak. Betul sekali, Pak. Jadi prediksi untuk saya, tetap saya nasionalisme, daerah saya merah putih, tetap Indonesia, Pak. Oke. Indonesianya itu pasti. Ya, sekarang tinggal skornya. Menurut Pak Yudi berapa? Skor 2-1, Bang. 2-1 skor ya? 2-1 di leg pertama dan skor 2-1 di leg kedua untuk Indonesia semuanya. Amin.
Ya, Oke. Kita perhitungannya gitu. Ya. Si Egy boleh lah lawan, kan ada 2 Messi Bang. Ada Ya, Messi Indonesia dan ada Messi Thailand nih. Sekarang yang lagi jadi pembicaraan nih. Oke, Messi Thailand dia bisa mengikuti dari awal AFF. Si Egy Maulana Fikri baru muncul di pertandingan kemarin. Kata orang belum panas, ya kan? Tapi kalau saya enggak, itu energi terbarukan, Bang. Ya, baru masuk aja langsung kontribusi 1 gol kemarin kan? Oh iya, gimana kalau nanti yang kedua dan ketiga itu aja. Insyaallah itu Egy kelok 9. Siap. Aduh, ya ini jadi kita nggak sabar nunggu hari Rabu ya. Jadi seperti Pak Yudi bilang tadi betul sekali, dengan sepak bola rasa nasionalisme kita bisa ditumbuhkan lagi ya. Kita lihat, kalau saya lihat di video, di konten-konten ada yang nobar itu, aduh saya terharu lihatnya. Itu pada saat nobar itu kan udah berbagai macam, mungkin tadinya mungkin mereka berseteru politik kah, berseteru apakah, tapi dengan ada bola itu lupa semua. Di satu. Dan kita lihat juga pemainnya kita kan juga Bhinneka Tunggal Ika, di situ ada berbagai macam suku, berbagai macam agama, tapi orang sudah tidak peduli lagi, yang penting Indonesia merah putih. Nah, itu salah satunya. Merah putih. Memang jiwa sportivitas dari olahraga, salah satunya bola, itu yang memang perlu terus dikembangkan. Saya pernah ngalami Pak waktu dulu di Papua, di Jayapura, waktu Persipura mendapat bintang 5 itu kalau nggak salah Pak ya. Pernah tahun berapa itu? Betul, juara. Itu diarak dari mulai Sentani di bandara sampai ke kantor gubernur. Nah, itu sepanjang jalan itu macet. Semua macet, semua menyambut. Wah, saya menonton di Jayapura, saya menangis terharu itu. Mau yang kulit putih, kulit hitam, rambut keriting, rambut lurus, sudah nggak lihat lagi, semua bersukacita, euforia menyambut tim Persipura yang pulang membawa piala. Waduh, saya bilang kalau setiap hari aja sesuatu seperti ini, betapa damainya negara kita ya. Jadi kita sebenarnya yang kita kadang-kadang kalau kita mau merenung, evaluasi, apa sih yang kita ributkan gitu kan gitu. Ternyata kita bisa damai dengan olahraga gitu. Kenapa harus ribut dengan kepentingan itu ya. Mungkin tadi saya pernah baca Pak Yudi punya filosofi bola itu bulat, kira-kira bisa dijelaskan filosofi bola. Filosofi bola bulat itu ya, itu memang susah diprediksi Bang, susah diprediksi. Tapi kita bisa memprediksi dengan sisi teknis, sisi pemain, sisi pelatih, sisi strategi kan gitu Bang. Jadi dari sisi pemain oke lah, saya katakan tadi bahwa skill pemain kita berubah daripada sekian tahun yang lalu. Teknik bermain, passing 1-2, tiki-taka sudah berjalan. Sisi dari pelatih, kita lihat bagaimana Sintayong mampu membawa semangat positif kepada Garuda Muda Indonesia. Nah, kita mungkin melihat di meme bagaimana di IG dan sebagainya, di ruang ganti, ya, paman STY itu mampu membangkitkan mereka. Minute of Safwan. Offender first pokes it forward, and here you're thinking Safwan has got on the wrong side. He's not goal side of Witan, but still physically, Witan just shrugs him off, unbalances him, and then has the presence of mind here. What I love about this is the composure. He hangs on to it, takes it past Harris, who's got a little bit flat-footed. There's still, having said that, there's still plenty of time for them to get back into this game. Absolutely. One goal would be enough to, of course, take it into extra time. And there's a chance here. The save has been made. Oh, it's made its way through. Indonesia have got the equaliser. And it's Pratama Arhan who has changed the game once again. Into the team. What a save this was. Initially, oh, he's offside. But no VAR, so we can't bring that up. Let's carry on with it. Assistant referee doesn't flag for that. There's a decision that's gone their way. He's just slightly offside as he puts away the rebound, but it's a credit to him. It's a credit to Pratama Arhan. Loves to get forward, that he's there, he's quickest to react, and he puts that one away. He just stands up and waits as long as he possibly can.
all that composure, all that experience, and that quality. We didn't see the problem there, and they've got their fourth. Egy Maulana, surely now they've got themselves into the final. But for the way this Singapore side has fought, the goals that they've conceded here in these two situations in extra time have been very disappointing. A mistake from Hassan, and Aizu said he was absolutely outstanding, and that he just gets caught out by Egy at the near post, gets a bit distracted. Jadi dari sepak bola ada nilai-nilai etika Pancasila yang bisa kita ambil hikmahnya dari beberapa pertandingan ini, Bang. Kita lihat bagaimana si Dewangga yang rame memenya itu, Bang, cium tangan dengan Sintayong ya, Coach STY. Nilai-nilai yang luar biasa antara murid dengan guru, antara pemain dengan pelatih. Kita lihat juga nggak tanggung-tanggung si Irfan Jaya mencium pelatih Singapura, Bang. Iya. Itu berarti ada sopan santunnya benar-benar sudah luar biasa. Sopan santun, nilai-nilai sportivitas yang tidak kaleng-kaleng lah. Iya. Gitu. Bagus jadi mentalnya ya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Termasuk satu pelajaran yang paling berharga itu lagunya The Massive apa, Bang ya? Jangan menyerah itu, Bang. Iya. Jadi ketika kita tinggal istilahnya di ujung tanduk, 1% pun nggak ada. Ketika kita kena penalti di menit akhir, ya kan, Bang? Tapi Nadeo mampu mengeblok, dan itulah bahwa kendala menjadi peluang, Bang. Iya, itu ada langsung Tuhan di atas, Bang. Makanya itu gambaran kalau kita udah langsung menyerah saat itu, mungkin langsung marah, mungkin langsung bersungut-sungut atau memaki-maki, aduh bodoh. Tapi saya lihat di video-video tidak ada yang menyalahkan pemain kita, semua pada berdoa ini mujizat terjadi, terus Tuhan memberikan pertolongan dan sebagainya, dan itu sikap hati yang positif, dan akhirnya Tuhan menjawab doa kita yang tadinya Singapura sudah di atas angin, ini kalau masuk sudah tinggal berapa menit lagi selesai sudah kan, ternyata sepertinya 1 dibanding hanya 1 sekian persen saja kemungkinan tidak masuk kan, namanya penalti kan, keberuntungan. Betul. Apalagi di menit terakhir, Bang. Di menit terakhir sudah tidak ada sempat balas dendam lagi. Tapi luar biasanya itulah Tuhan berbicara lain, Bang, di situ. Itulah salah satu filosofi bola itu bulat, Bang. Oke. Baik. Ada faktor laki, ada faktor Dewi Fortuna, ada faktor non teknis lainnya, sehingga sekali lagi ketika nanti kita menonton ini kita doakan. Kemudian jangan mudah untuk begitu kalah coret aja STY, coret aja pemain. Kita evaluasi, mereka sudah punya kerangka tim yang bagus, hubungan emosional pelatih dengan pemain yang luar biasa, sikap-sikap nasionalisme dan etika keturunan yang luar biasa kita pertahankan, kita evaluasi untuk perbaikan. Saya kira itu nanti terbaik jika katakanlah kita yang terpahit kita dapatkan misalnya kalah gitu. Itu ada sikap-sikap yang positif yang perlu kita tetap dukung mereka. Walaupun Pak, kalau lagi nonton bola tiba-tiba semua tuh merasa jadi striker, semua merasa jadi kiper, semua merasa jadi pelatih. Sudah kayak paling jago. Betul, Ronaldo aja dibodoh-bodohin gitu, Bang. Sampai ibu-ibu pun, mak-mak juga ikut. Waduh, kayaknya lebih jago daripada Ronaldo kan gitu. Tapi itu spontanitas, nggak apa-apa. Tapi yang terpenting apapun hasilnya kita sudah cukup bangga ya melihat penampilan Garuda Muda ini, ada anak-anak muda Indonesia yang pantang menyerah dan juga bisa mendapatkan pujian lah, apresiasi. Saya percaya negara-negara lain pun melihat, wah Indonesia sudah mulai bangkit lagi persepak bolaannya, dan kita berharap ini bukan hanya ranking FIFA-nya juga naik, Bang, sekarang. Pasti naik ya. Naik.
dari tren ini naik gitu. Ya, terutama mental ini yang saya bangga itu mental bermainnya ya, tidak lagi kasar, tidak brutal, tidak terlalu banyak diving dan sebagainya. Itu sportivitasnya sangat tinggi. Saya bangga melihat penampilan para pemain kita ya, tidak mudah terprovokasi oleh lawan, dipancing untuk emosi tidak emosi, dan ini yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan khususnya oleh pemain kita ya, dan juga secara umum oleh kita semua masyarakat Indonesia. Sifat-sifat seperti ini yang harus kita timbulkan bersama. Sportif dalam menjalani kehidupan ya, harus bisa untuk bisa bersaing ya. Itu terima kasih Pak, ini sudah kita sambil menunggu deg-degan besok ini hari Rabu. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Mas, saya undang seluruh masyarakat Indonesia. Kita memberikan apresiasi kepada pemain-pemain kita, apapun hasilnya patut diacungi jempol, sudah cukup bagus, tapi tetap kita berharap ya tetap selalu nomor 1, Indonesia juara ya, supaya bangkit kembali bangsa kita. Garuda di dadaku. Jadi tetap skor 2-1 Pak ya. Kalau saya sih 2-1 biar gampang Bang. Kalau saya leg pertama 3-1 untuk Indonesia, leg kedua itu 1-0 untuk Thailand. Tetap Indonesia menang. Tetap Indonesia menang. Ya, jadi agregatnya 3-2 kan? Ya. Jadi biar seneng dulu. Jadi tapi jangan katanya kalau ponakan-ponakan itu kelebihan. Jangan overconfidence lah. Iya. Ada bahasanya ponakan saya lupa banget. udah joget. Udah joget-joget ternyata kalah gitu kan. Aduh. Ya. Kita tetap bersyukur. Baik Pak, terima kasih waktunya. Ya. Tadi yang di awal tadi juga untuk para pemuda khususnya yang mempunyai bakat sepak bola, kembangkan terus. Kalau mau bergabung di TNI, saya percaya walaupun sekarang belum ada jalur dari ini ya, dari prestasi ya, belum ada atlet, tapi mungkin nanti ada. Tapi kalau secara reguler juga, kalau Anda punya keahlian itu pasti akan menjadi pertimbangan. Kalau nilai tesnya memenuhi syarat, ditambah dengan keahlian olahraga itu akan menjadi pertimbangan dalam panitia untuk bisa meluluskan Anda. Jadi terus kembangkan bakat Anda dalam bidang bola, dalam bidang apa saja, supaya menjadi prestasi. Banyak ya atlet-atlet kita yang tadi saya katakan di awal tadi. Kemarin saya sangat bangga dengan pelari kita kemarin di PON, itu lari jarak jauh tidak ada saingannya. Hernan Agus Prayogo itu lari 5.000, lari 10.000, nggak ada tandingannya. Dia bisa meninggalkan lawan-lawannya. Ya? Nilai samatanya. Oh pasti A itu Pak. Ya pasti A ya. Udah. Aduh. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini bisa segera kita upload. Belum leg pertama sudah bisa disampaikan. Mudah-mudahan prediksi kita, kalau prediksi Pak Yudi atau saya benar, dan kita nanti tahun-tahun yang akan datang akan dipanggil lagi untuk memprediksi karena prediksinya tepat. Oke. Salam Pak buat teman-teman Bapak di Jogja. Di Sesko Au Bang. Oh di Sesko Au ya. Oh iya lagi di Bandung ya. Iya. Oke. Saya ingat Jonathan aja mau ke Jogja, jadi mudah-mudahan Jonathan bisa ke Jogja. Oke, terima kasih Pak. Salam. Selamat sore. Selamat sore Bang. Indonesia juara. Jelas, Garuda di dadaku. Oke Pak. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Edward Sitorus Papua Channel. Yeay!